Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Oke, bertemu dengan Bu Loha berarti bertemu dengan mata pelajaran sejarah. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan adalah segala aspek kehidupan yang terus bergerak mengikuti pola kehidupan masyarakat. Oke, perubahan pun dibagi menjadi dua, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi adalah perubahan secara cepat dan mengubah semua aspek kehidupan, meliputi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sedangkan evolusi adalah perubahan secara lambat pada waktu yang lama yang diikuti rentetan atau perubahan kecil yang terjadi tanpa adanya kehendak atau perencanaan. Contoh dari revolusi adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tahu kan peristiwa ini terjadi cepat tanpa persiapan yang matang. Nah, alhasil ini dikatakan revolusi. Kenapa? Karena aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik mengalami perubahan secara tiba-tiba atau cepat. Yang pertama adalah bidang ekonomi, di mana pada masa pendudukan Jepang 42 sampai dengan 45 kita menggunakan mata uang merah milik Jepang. Nah, setelah kita merdeka, apakah kita masih akan tetap memakai uang merah milik Jepang? Tentunya tidak. Tapi justru masalah timbul, yaitu tidak hanya uang Jepang yang beredar, tapi mata uang Belanda juga ikut beredar. Nah, kita juga mengalami masalah. Apa yang harus kita lakukan terhadap mata uang tadi? Akhirnya pemerintah membuat kebijakan baru, yaitu dengan mencetak mata uang ori atau uang Republik Indonesia. Kemudian bidang sosial budaya, kita itu ketika masa pendudukan Jepang didiskriminasi atau dikelaskan ke dalam kelompok sosial tertentu. Namun setelah kita merdeka, kita tidak lagi didiskriminasi. Karena apa? Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian dalam bidang politik, kita tahu pemerintah yang sah dari tahun 42 sampai dengan 45 itu adalah pemerintah Jepang. Nah, setelah kita merdeka, tentunya kita harus membuat pemerintahan sendiri yang mandiri. Akhirnya, untuk membantu pemerintahan, kita melakukan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan juga tanggal 22 Agustus 1945. Jadi, itulah contoh revolusi, perubahannya cepat. Ini adalah contoh dari evolusi. Ini adalah contoh perubahan secara lambat yang terjadi pada kebudayaan masyarakat praaksara. Nah, masa yang pertama adalah masa Paleolitikum atau masa berburu dan meramu tingkat sederhana, di mana masyarakat praaksara pada masa ini masih menggunakan batu kasar atau masif dan berukuran besar. Kemudian masa berikutnya berkembang lagi, yaitu masa Mesolitikum atau masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, alat-alat yang digunakan masih sama dengan masa Paleolitikum, yaitu alat-alat yang terbuat dari batu. Namun, di sini batu-batunya sudah mengalami perubahan. Kalau awalnya besar dan kasar, maka di masa Meso batunya lebih kecil dan juga tetap masih kasar. Kemudian masa berikutnya masa Neolitikum atau masa bercocok tanam tingkat sederhana. Jadi di sini masih juga peralatannya terbuat dari batu, tapi masyarakat Neo itu sudah menemukan teknik pengampelasan sehingga batu-batu yang digunakan itu tidak lagi kasar. Masa yang berikutnya adalah masa Megalitikum atau masa bercocok tanam tingkat lanjut, di mana manusia akhirnya mengenal yang namanya sistem kepercayaan
Apakah tidak menggunakan batu? Masih menggunakan batu, tapi mereka sudah mulai menghasilkan kebudayaan berupa bangunan-bangunan menggunakan batu-batu besar. Kemudian masa yang terakhir yaitu masa logam, di mana alat manusia tidak lagi membuat atau menggunakan alat-alat dari batu, namun mereka sudah mengenal teknik pembuatan alat-alat dari logam. Nah, apakah semua ini direncanakan? Tentunya tidak. Ini berubah secara lambat. Kenapa? Karena otak manusia terus mengalami perkembangan, sehingga mereka terus melakukan evolusi atau inovasi untuk melakukan sebuah perubahan. Seperti itu. Oke, kemudian ada keberlanjutan atau berkesinambungan dalam sejarah. Artinya apa? Jadi itu adalah segala sesuatu yang terjadi hari ini tidak serta-merta terjadi begitu saja, tapi merupakan rentetan peristiwa yang pernah mendahulunya. Oke, ini adalah contoh dari berkesinambungan atau keberlanjutan dalam sejarah. Kita ambil contoh yang dekat baru kita laksanakan kemarin, yaitu adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apakah proklamasi kemerdekaan terjadi begitu saja? Tentunya tidak. Proklamasi ada karena sebelumnya, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diasingkan oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Pemuda ingin Soekarno-Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, kenapa kok pemuda bisa mengasingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Karena pada tanggal 15 Agustus sebelumnya, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga para pemuda menganggap ini adalah kesempatan bagus untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa kok Jepang bisa menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Ternyata pada sebelumnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang telah dijatuhi bom di kota Hiroshima dan juga Nagasaki oleh sekutu. Jadi kalau kita berpikir kronologis seperti ini, tanggal 6 dan 9 Agustus Jepang telah dibom atom oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki, maka akibatnya tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, dampak yang ditimbulkan ini membuat pemuda Indonesia menganggap kita harus segera merdeka. Akhirnya berdampak pada peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus, di mana pemuda mengasingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar Soekarno-Hatta terjauh dari segala bentuk pengaruh Jepang. Dan hasil dari pengasingan itu apa? Atas janji Soebarjo juga, akhirnya Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, intinya apa? Yang terjadi hari ini itu tidak terjadi begitu saja. Namun hari ini ada karena keberlanjutan dari hari kemarin. Itulah yang dinamakan berkesinambungan atau keberlanjutan dalam sejarah.